wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi sejarah teori komunikasi Yunani kuno. Kami terdiri dari Agustina Octavianti, Ibu Tuti Susilawati, Ibu Riani, Ibu Priyani Eka Sri Sumiati, Heni Purnamasari, dan Roswati. Latar belakang. Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan Latin communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa Latin communito yang artinya membagi. Komunikasi telah memperpendek jarak, menghemat biaya, menembus ruang dan waktu. Komunikasi berusaha menjembatani antara pikiran, perasaan, dan kebutuhan seseorang dengan dunia luarnya. Komunikasi membuat cakrawala seseorang menjadi semakin luas. Sejarah perkembangan komunikasi. Secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dibagi menjadi 4 periode. A. Periode tradisi retorika. B. Periode pertumbuhan 1900 Perang Dunia Kedua. C. Periode konsolidasi Perang Dunia Kedua 1990-an. D. Periode teknologi komunikasi tahun 1960-an sampai dengan sekarang. Periode tradisi retorika. Ilmu komunikasi ini dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Sebutan komunikasi dalam konteks artian sekarang ini memang belum dikenal saat itu. Istilah komunikasi pada zaman tersebut disebut retorika, yang berarti sen, dalam berpidato dan berargumentasi yang bersifat mengunggah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar atau mempengaruhi dan mengajak. Tradisi retorika sebagai upaya pengkajian yang sistematis dan terorganisasi baru dilakukan di zaman Yunani kuno dengan perintisnya Aristoteles atau Golden 1987. Menurut Aristoteles bahwa retorika mencakup 3 unsur, yakni yang pertama ethos yang bisa disebut kredibilitas sumber, B. pathos atau yang bisa disebut hal yang menyangkut emosi atau perasaan, C. logos hal yang menyangkut fakta. B. Periode pertumbuhan 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial sebarangkali dapat dikatakan dimulai pada awal abad ke-19. Sedikitnya ada 3 perkembangan penting yang terjadi pada masa ini. 1. Penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegram, radio, dan TV. 2. Proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. 3. Pecahnya Perang Dunia I dan II. Diasumsikan bahwa komunikasi mempunyai peran dan kontribusi yang nyata terhadap perubahan sosial. Penelitian empiris berdasarkan pengalaman dan kuantitatif berdasarkan fenomena yang terjadi yang mempengaruhi proses dan pengaruh komunikasi. C. Periode konsolidasi Perang Dunia Kedua sampai 1990-an. Pada masa konsolidasi, pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner atau mencakup sebagai ilmu mulai terjadi. Kristalisasi ilmu komunikasi ditandai oleh 3 hal, yaitu 1. Adanya adopsi perbendaharaan istilah-istilah yang dipakai secara seragam. 2. Munculnya buku-buku yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. 3. Adanya konsep-konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Ada 7 tokoh yang punya andil besar dalam periode ini. Mereka adalah Claude E. Shannon, Norbert Wiener, Harold Laswell, ahli ilmu politik, Paul F. Lazarsfeld, dan Wilbur Schramm. Harold D. Laswell, ahli ilmu politik, Paul F. Lazarsfeld, ahli sosiologi, Kurt Lewin dan Karl Hofland, keduanya ahli psikologi sosial. Disebut oleh Wilbur
Schramm sebagai the founding fathers, para pendiri dan perintis ilmu komunikasi. D. Periode teknologi komunikasi 1960-an sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Menurut Rogers, tahun 1986, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin telah mulai memasuki periode take off atau tinggal landas sejak tahun 1950. Periode masa sekarang juga disebut periode teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, TV kabel, dan parabola. 2. Tumbuhnya industri media yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga regional dan global. 3. Ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik global atau internasional. 4. Semakin gencarnya kegiatan pembangunan ekonomi di seluruh negara. 5. Semakin meluasnya proses demokrasi atau liberalisasi ekonomi dan politik. Unsur-unsur komunikasi. Unsur atau elemen adalah bagian yang digunakan untuk membangun suatu bodi atau badan. Untuk berlangsungnya suatu proses komunikasi didukung oleh unsur-unsur 1. Pengirim atau source, 2. Pesan message, 3. Saluran _media atau channel, 4. Penerima atau receiver, 5. Akibat _pengaruh atau efek. Fungsi komunikasi menurut tipe-tipenya adalah 1. Komunikasi dengan diri sendiri atau interpersonal communication untuk mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication berusaha meningkatkan hubungan insani atau human relations, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Ketiga, komunikasi publik atau public communication untuk menemukan semangat kebersamaan atau solidaritas, mempengaruhi orang lain, memberi informasi, mendidik dan menghibur. Lalu yang keempat, komunikasi massa atau mass communication untuk menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. dalam komunikasi massa dapat berfungsi sebagai 1. Informasi, 2. Sosialisasi, 3. Motivasi, 4. Bahan diskusi, 5. Pendidikan, 6. Memajukan kebudayaan, 7. Hiburan, 8. Integrasi. Kesimpulan, komunikasi adalah salah satu disiplin ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Komunikasi telah memperpendek jarak, menghemat biaya, menembus ruang dan waktu. Komunikasi berusaha menjembati antara pikiran, perasaan, dan kebutuhan seseorang dengan dunia luarnya. Komunikasi membuat cakrawala seseorang menjadi semakin luas. Unsur atau elemen adalah bagian yang digunakan untuk membangun suatu bodi atau badan. Untuk berlangsungnya suatu proses komunikasi didukung oleh unsur-unsur 1. Pengiring atau source, 2. Pesan atau message, 3. Saluran _media atau channel, 4. Penerima atau receiver, 5. Akibat _pengaruh atau efek. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.